Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallu alaika ya Rasulullah. Ashhadu annaka khadiri inni abdu ilaikal masir. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi Abdul Qadir Jailani, summa ila ruhi abi wa ummi, summa ila ruhi Syekh Garibiz Zamani Muhammad bin Muhammad Abu Bakri Sakarni, summa ila ruhi Syekhuna Zaini Gani wa Syekhuna Guru Nazir wa Syekhuna Abdan Bangil wali jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi ila tariqil mustaqim wa rahmatullahi wa barakatuhu ala sahibis syariah wa tariqah wal haqiqah wal maghfiratin nabil ummi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillah. Qad ja'akumul haqqu min rabbikum wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syari'atu aqwali wa tariqatu af'ali wal haqiqatu ruhi wal maghfiratu sirri. Allahumma antal haq anjil haq Muhammadinil haq wal haq. Ashhadu anni ahmadu aminullah al malikul haq. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayya lana min amrina rasada. Sadaqallahul azim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bapak Ibu jamaah majelis yang dimuliakan Allah, insyaallah malam ini kita menyambung pengajian minggu yang lewat, dan mudah-mudahan pula dekat dengan berkat membaca surah Yasin tadi dosa-dosa kita diampuni, dosa kedua orang tua kita diampuni, dimurahkan, dilimpahkan rezeki yang halal, dihindarkan daripada bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis yang dimuliakan Allah, insyaallah malam ini kita membicarakan tentang hadis Nabi yang berbunyi wujuduka zambun azim la yugassu bihi zambun azim. Jadi artinya apa Bu? Ini kita bicarakan secara syariatnya dan secara hakikatnya. Jadi artinya apa Bu? Wujuduka itu adanya engkau, adanya kita, adanya ulun, dan adanya pian. Zambun azim, dosa yang sangat besar. La yugassu bihi zambun, artinya kata kawat dikias, kata kawat diabai. Artinya lebih jelasnya Pak Bu, anak Adam atau manusia atau kita, siapakah, tapi kita jangan menyambat orang kitanya, kita dan hati siapa itu kan kalimah daripada ilmu makrifat itu buat tujuannya ke diri, jangan lepas pada diri kita. Nah, hati makrifat kurang mengenal diri, mengenal kesakjadian diri itu, jangan keluar pembicaraan pada diri, karena dalilnya wafi ampusikum apala tubsirun, itu dalilnya, jangan keluar pada diri.
Nah, jadi artinya anak Adam atau jilai manusia atau jilai kita barataan dosa nang amat besar, melainkan mereka yang mengetahui, melainkan mereka yang makrifat kepada Allah. Nah, di sini ada dua kalimat, ada ujudukal jambun nang kada tahu apa-apa, artinya harus kada tahu, itulah disebut ujudukal jambun secara syariat dan hakikatnya kada memahami, itulah dosa bau umuran. Tapi ada juga setelah inya mengenal hakikat, mengenal wujudukal jambun juga inya, karena inya masih ada. Nah, karena masih ada itu yang kita bicarakan. Ayo, makanya ulun jangan bertahan di ilmu. Karena Pak Bu, gara-gara ilmu kita bisa sombong. Contoh, ulun berilmu pian kada wujud inting, pian nih sombong kata gara-gara ilmu. Itulah wujud kajambun nang pedih lagi. Nang pertama tadi wujud kajambun inya kada tahu, inya kada belajar. Ada gini belajar, tapi masih wujud kajambun. Nah, adanya engkau dia Tuhan dosa juga. Karena bila ikam dia Tuhan ada, aku nang kada ada. Nah, ikam karena ada aku kan. Nah kada wujud jambun kita maka belajar puluhan tahun nih, tapi masih wujud jambun. Makanya kata kawan di kias. Ayo, di sini kita hilapnya nih. Makanya belajar ilmu itu, setelah belajar ilmu pemakaiannya yang penting. Kalau kita bertahan di pemakaian sadar sampai ke mati. Tapi kalau sudah ilmu aja ada di pemakaian, ada mau sadar juga ya merasa berilmu tadi. Makanya merasa tuh ya Tuhan aku yang bersifat hayat. Coba kan kada ada hayat merasa kan. Nah, sedangkan hayat tadi hidup dengan sendirinya. Bila pian mau empati lalu pian wujud jambun masih bahayanya nih. Sedikit ya hilapnya. Hanya orang belajar makrifat sedikit hilapnya. Nah, umpama orang bekandaran tugas habis sedikit ya hilapnya bila kata ke sungai ke rumah sakit hilapnya. Nah, jadi babiklah kita sedikit. Nah, jadi Pak, kalau di sini dijelaskan malain, jadi kita ini anak Adam pian ke ulun sama, makanya ulun lain ustad, lain guru, lain kiai. Kita sama, sama aja, sama. Nah, makanya dosa amat besar, melainkan mereka yang mengetahui, melainkan mereka yang makrifat kepada Allah. Apakah arti makrifat? Bahasa nyamannya arti makrifat itu gue mengenal asal kejadian diri. Apa asal kejadian diri pian ambil nyamannya sudah Nur Muhammad. Ada kini yang bapak dapat tanah silahkan, ada yang bapak dapat setetes air mani silahkan, kada salahnya ada. Kalau inya fikih memadahkan kita nih buat setitis air mani, kalau tauhid memadahkan mintin daripada tanah. Jadi tauhidnya ada, fikihnya itu tasawufnya ada. Jadi jar fikih air, setetes air mani bujur tauhid tanah memang dalilnya ada mintin. Ujar tasawuf pulang daripada Nur Muhammad, bujur ketiganya kita raih. Tanah air tanah daripada air daripada angin daripada api daripada Nur Muhammad daripada nur jatnya Allah. Simpun kada ilmunya lengkap, diam kurang ilmu lengkap tuh diam. Kayak apa kalau orang tahalang atau wujudnya diam aja. Diam dia tahu di pemakaian. Itu masih di ilmu dia tahalang kata wujud rahasianya terus. Jadi kalau di pemakaian kita mau tahalang. Aku nak makan makanan tahalang dia. Mau loh. Nah itu dia. Nah, jadi Bapak makanya wujud jambun ada dua versi, ada dua macam. Ada wujud jambun yang kada tahu lalu, itulah dosa yang amat besar. Tapi ada juga wujud jambun makanya nang sudah paham, jelas paham tapi masih tak akui. Nah, kita ini mengakui jangan, tak akui jangan. Di mana dalilnya seorang kada ada. Ayo, jelas belajar hafal serapanya tinggi sudah tapi tak akui. Oh, aku nang harap nih, timbul aku nang harap tadi. Padahal menghilangnya akuan tadi. Nah, tetap kita masih dalam keadaan wujud jambun. Hukumnya belajar sudah. Tak akui masih. Nah, tak akui. Main hati. Makanya Pak Bu guru ini guru ulun kada guru ini sekolah belajar tapi orang diam belajar. Oh, maksudnya ulun belajar kepada guru si A. Kalau guru tuh Pak Bu belajar dengan guru kada belajar nang kayak ini, belajar hati sedikit ya kan, kritik hati luput sudah. Inting lagi cinta. Nah, bahaya sudah kita itu nak kami belajar antara guru pak guru.
kita ini ilmunya. Jadi kisahkan nih, kada guru ka guru dan anak pada naik main hati, main roh. Main hati, main roh. Belajar saking tawaduknya nih. Nah, makin belajar makin kadada. Makin kadada. Apalagi habis ilmu. Nang bisi ilmu tuh nang hidup atau Rasulullah. Itu nang nyaman. Nah, jadi kita kada bisi apa udah makin deh itu. Itu nang bujur-bujur kosong tadi. Nah, lain malah kosong ada lawi, nah kayaknya lawi kayak ya. Ini kosong bujur kayak nang bujur-bujur kosong kita cari. Kapan lagi umur sudah Tuhan ini ilmu aja biar masalah ilmu bujur panggam ulun mah nyaman deh ilmu ini buka YouTube selesai guru siapa kan nanti klik jadi YouTube tapi pemakaiannya orang kada membungkas. Nah di pemakaiannya tuh melatih bagian iblis tuh ya iblis alim mana iblis tuh gara-gara sombong aja dari surga dikeluarkan. Kita nang belum masuk surga ini sombong umpamanya orang nang di dalam surga ini dikeluarkan belum masuk. Itu contoh aja. Pada ilmunya biar masalah makrifat linyak, masalah fikih linyak, tasawuf apalagi tauhid linyak. Biar orang bahari ilmunya aja tinggi tapi kada adab. Nah itu aja. Tapi adab dengan Tuhan di sini adab dengan Tuhan itu aja. Makanya kada beradab tidak wujud aja jambun masih nah secara adab. Nah jadi Pak Bu supaya kita ini lepas daripada wujud jambun tadi melainkan kita nang mereka yang mengetahui melainkan mereka yang makrifat kepada aku kata Allah. Apa itu makrifat bahasa pundah pahamnya cile bahasa ibu-ibu aja mengenal asal kejadian diri daripada Nur Muhammad selesai. Kan ada yang memadahkan tanah silahkan memang ada dalilnya. Ada yang memadahkan air mani silahkan memang ada dalilnya. Ada yang memadahkan Nur Muhammad memang ada dalilnya. Kamu tahu ketiganya mula bahwa nyaman. Jadi arti makrifat tadi supaya mudah paham mengenal asal kejadian diri Nur Muhammad, mengenal sebenar-benarnya diri Nur Muhammad. Nyamannya dua macam ya. Nah jadi artinya anak Adam atau insan berdosa besar apapun amal ibadahnya sekalian kada diterima atau ditolak. Itu orang yang kada tahu hati orang tuh pian yang nyambat kurang kata kita ditolak. Nah jadi jelasnya kita bila kada mengetahui hakikat diri sebenar-benarnya diri amal ibadah ditolak. Kenapa dalilnya ta'akui nyaman lah pian ta'akui maka kita ini dalilnya wala kabirun. Nah pian merasa ilmu lan batakun nah dalilnya sudah ada nih wala alimun kita ini kada berilmu. Kenapa pian merasa berilmu sudah lepas mah ilmunya hadat nih dihantam oleh Tuhan wala alimun. Wala kadirun la haula wala quwata illa billah. Nah sudah situ sudah ada dalilnya nih sudah ada lepian di situ kita di situ ada sudah wala alimun wangi lah manggap orang inting ada wangi kata manggap orang inting wala alimun wala basirun wala babis wujudan nah wujudan tuh maka berilmu maka kita akui masih ini nama bahaya kita ini bahaya nih jadi kada berilmu bahaya ambil di tanah pakai ilmunya nah makin berilmu makin tawaduk itu aja sudah pemakaian tawaduk kan lihat Rasulullah Rasulullah ya Allah kita contoh nusidin. Jadi jelasnya Pak Bu supaya kita amal ibadah kita ini diterima kan ditolak. Nah kita harus mengenal asal kejadian diri sebenar-benarnya diri kembalinya diri dan mengenal nang berkenyataan pada diri. Nah ini supaya orang nang kada ditolak tuh Pak Bu kecuali orang yang dikenalkan Tuhan kepada batin hambanya atau kecuali orang nang dimakrifatkan Allah kepada batin hambanya. Nah lebih jelasnya apa garang arti makrifat dia sudah apa garang arti ilmu tasawuf ambil di Quran bukanya ada di Quran orang menjelaskan katanya orang menjelaskan di Quran ada jelasnya di Quran tuh apa ayatnya nih
aflaha man zakaha. Itu ayat dari Quran. Bahasa kita ayat napa tuh, wa nafsi wa ma sawaha. Pengulahannya nih kita ambil tengah nih supaya ringkas nih. Qad aflaha man zakaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Itu bahasa tafsir. Beruntunglah orang yang mensucikan jati dirinya. Beruntunglah orang yang mengenal asal kejadian dirinya. Itu kalimat pemakaiannya. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, orang yang mengenal dirinya. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, dan beruntunglah orang yang mensucikan rohnya. Bahasa kalimatnya, hancurkan badan jadikan hati, hancurkan hati jadikan roh, hancurkan roh jadikan nur, hancurkan panahkan nur kepada ilahan. Tuhan hendak berlanjut nih. Nah itu. Nah, jadi makanya tasawuf gue mengajarkan tentang kesucian jiwa. Tasawuf ini mengajarkan kesucian jiwa. Nah, jadi jiwa dibersihkan daripada riya, ujub, takabur, sombong. Itu kan pembahasan tasawuf. Nah, tasawuf pembahasannya. Jadi Pak Bu, dikala buah Imam Syafi'i ini imam kita nih, di Imam Syafi'i ditakurin apa garang arti makrifat. Kada datang gue di kitab tulisannya apa garang turun ya. Apa itu makrifat, tulisannya nih supaya mudah paham. Apa garang arti makrifat? Apa garang arti tasawuf? Apa lagi nih? Apa garang belajar kesempurnaan nih? Artinya kok arti makrifat itu kata Imam Syafi'i buah nur. Jadi arti makrifat itu nur ya. Napa garang nur secara fikih cahaya? Napa garang cahaya terang? Napa garang terang jelas? Napa garang jelas nyata? Hah? Nyata ada terang nih. Itu menurut fikih, menurut syariat. Nembah menurut hakikatnya apa garang arti makrifat tadi? Iya nur. Arti makrifat tadi gue bukan tulisan, bukan kata-kata, bukan tulisan, kada huruf, kada suara. Napa garang arti makrifat? Nur. Aku jadi Imam Syafi'i nur. Itu jawabannya apa arti makrifat, apa arti tasawuf, apa arti kesempurnaan? Nur. Nah, batu ujar Nabi wa qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pegang arti makrifat menurut Nabi yaqribullah fi qalbihi abdihi. Artinya gue pengenalan Allah kepada hambanya dengan pengenalan Allah sendiri, dengan nurjatnya Allah sendiri. Nah, supaya pian paham pengenalan Allah tadi, nur yang kita jadikan Allah. Bahasa kita nur yang dikenalkan Allah, nur yang kita jadikan Allah, nur yang dikenalkan Allah, atau makrifat yang dikenalkan Allah kepada batin hambanya. Nah, kalau sudah ditajalkan Allah nur tadi, kalau sudah dimakrifatkan Allah hati pian tadi, maka pian tadi terang benderang. Dalam artian terang benderang, hakikat sebenarnya bahwa pian tadi mengetahui akan diri pian, kenyataan daripada adanya Allah. Paham tuh pian? Kalau sudah pian dimakrifatkan Allah, makanya Arab Rabbi berabi adanya pian karena makrifat Arab. Jadi kalau sudah nur, kalau sudah makrifat tadi ditajalikan Allah, kalau sudah makrifat tadi nah dikenalkan Tuhan kepada batin hambanya. Kalau sudah bang, sudah ditajalikan, tajali itu cile pian dipahamakan lah, pian dimakrifatkan lah, bahasa pian dibagi Allah nur tadi, makrifat tadi, maka terang benderanglah pian tadi, maka terang benderanglah hamba tadi. Kenapa kan arti terang tadi? Artinya si pian tadi hakikatnya nampaklah pian tadi setelah pian dikenalkan Tuhan tadi, setelah pian dipahamakan tadi, tampaklah pian tadi mengetahui akan diri pian, akan adanya pian, kenyataan daripada wujudnya Allah. Kadang-kadang pian menyatakan adanya wujudnya Allah, maksudnya adanya Allah, bukan mengaku Allah sedikit jelimbahnya, bukan mengwujud Tuhan. Artinya wujud itu adanya Tuhan, bukan Tuhan berjongkong. Salah paham nangali mengaku adanya, bukan kita kan adanya Allah, bukan mengaku Allah, tapi inilah nyatanya Allah, inilah wujudnya Allah. Kalau sudah wujudnya Allah, ampih wujuduka jambun,
sampai wujud pian, sampai wujud engkau. Tajalli yang sudah terganti wujud, sudah nampak ada setelah pian diberi paham, oh dasar bujur lih je pian nah paham pengaku nih sedikit barang, nah sedikit itu nah biar penting. Masa didik nah setelah pengenalan, setelah makrifat, setelah nur supaya mulai kita jadikan Allah kita itu kita dinampakkan Allah hati dinampakkan setiap itu dikanalakan oleh Tuhan hati pian itu nah dikanalakan Tuhan dengan pengenalan Tuhan maka pian tercilai paham bahwa pian tadi mengetahui bahwa diri pian tadi kenyataan daripada wujudnya Allah atau kenampakan daripadanya Allah, nampak ada adanya Allah di pada pian. Mas seperti contohnya nah kudrat iradat ilmu hayat sampai nampak ada sabuting tu juga ada nampak berbahaya pian hayat banyak ada jangankan kita pian berbahaya coba kurang ya hayat kita ada saking nampaknya nih sudah nampak auzubillah apa wujud berlindung kepada Allah. Nah itu orang wujud berlindung damai orang berlindung dia nampak ada nampak juga nyata ya sudah orang ini kan nyata kawapian bari ibadah dengan nyatanya jadi pian menjadi nyata. Nah setelah pian paham ujar pian dasar bujur pang nih aku ini kenyataan Tuhan bukan mengaku Tuhan tidak boleh kantor tuh pian yang terbawa habar nah berkisah anak ada belajar inaleh membahayakan lah itu bahasa kita nih kan berkisah anak ada belajar ngajar mengaku Tuhan bercungkung lo Tuhan jernih membahabat ya barakan pada tahu membaca sudah paham ini pian paham nah harus supaya pian bulat-bulat paham namanya pengenalan Allah kepada hati pian anak badalil juga Jahirul Rabi batinu abdi itu bagaimana pedalin kejahiran Tuhan pada batin hamba setelah batin pian setelah hati pian dari paham mengetahui bahwa awak pian wujud pian ada nina kenyataan daripada wujudnya Allah paham pian dasar nampak wujud Allah di diri pian bukan maksudnya adanya hati wujud itu dasar jangan tersinggung wujud itu kita yang wujud Allah adanya Allah bukti adanya Allah yang salah paham bukti adanya Allah bukan mengaku Allah biar aja bulat kayak gitu nah kenapa dah kan mengaku Tuhan Tuhan itu saya berukuk kalau sudah cilai makrifat tadi kalau sudah nur tadi nah nur ke cilai makrifat tajalli napa sekarang tajalli pian tuh dipahamakan karena dinyat pian tuh dipahamakan sudah bahasa kita nah setelah nur ditajalikan Allah setelah nur tadi dinampakkan Allah kepada batin hambanya sudah paham pian menjadi kenyataan daripada wujudnya Allah kenampakan daripada adanya Allah nah nampak ada kudrat iradat ilmu hayat samak bahasa nampak ada taringa kita nih samak ada nih samak nih biar hafin larang biar samaknya na irur irur gara-gara biar hafin apa kan miripnya sudah pian gara-gara nang taringa irur nah untung tariknya jadi irul kada wujud kejambun makanya wujud kejambun itu ada dua ada wujud kejambun maka dikenalkan Tuhan ada wujud kejambun setelah mengenal Tuhan ada masih lawan Tuhan nah itu aja artinya berilmu tapi kada mbah wujudan nah setelah pian tadi nasalah kebarataannya termasuk kita barataan nih paham kita jadikan Allah paham pian sudah wujud nih dasar bujur lih jarkan umpama aja dasar bujur pengakuan kenyataan Tuhan dasar bujur ampih pian wujud kejambun ampih pian adanya pian dosa aja ampih tubadir terganti wujud nang dahulu wujud pian setelah pian memahami mempanakan diri kepada adanya sekarang wujudnya Allah nah siapa sekarang adanya Tuhan Muhammad bapak aja pian ilah hadiratkan Nabi bapak aja di situ yang bulah-bugah lagi ya kurang mau baca ilah hadiratkan Nabi ilah hadiratkan Nabi bapak aja jadi pian di Muhammad karena Tuhan tahu di Muhammad laulaka ya Muhammad jangan ika Muhammad teprai dunia itu sudah
Nah, jadi bila lain pada wujud Muhammad, wujud hokal jambun, ajim lagi, gonol lagi. Nah, itu kan pada alim. Juran jelas nih, lo jelasin acil-acil. Supaya acil paling jelas bila pian paham nyaman. Biar tapi ngerti dasar pahamnya sudah pian paham dasar bujur pang batang tubuh pian dijelek kenyataan Allah. Nah, kalau sudah pian jelek batang tubuh ini kenyataan Allah, masuklah nih, dinyatakan masuklah pian dalam rahmat Allah. Bahkan rahmat Allah lah seikungan karena wujudnya Allah, jelas rahmat Allah. Ada gampang orang dapat rahmat berarti ada gampang contohnya ulun contoh kan sudah ulun kisahkan rahmat kan ada gampang orang dapat rahmat takuni sekampungan anak rahmat berarti kita berarti sudah sekampungan sahabat orang nah kita berarti anak rahmat kecil ini handak berarti ulun handak berarti buka pendaftaran rahmat misalnya bertiga aja dapat bujuran iya contoh orang pegawai negeri berapa daftar? Nah mendaftar ada sanak berdaftar 100, nah mendapat berapa nih 3 kalau dia. Nah itu juga rahmat. Tapi kalau sudah diujar Tuhan, kalau sudah wujudkan tuh bahasa kasarnya menjelaskan ada wujud pun ada jelas rahmat. Itu jelas rahmat. Karena apa kata rahmat? Wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah. Nah, makanya orang tuh katuju membawa rahmat, pemurah, ada pemarah, pembawa rahmat tuh membawa rahmat. Wujudan tidak tahu aja pendaftaran polisi umpamanya, yang mendaftar 100 nak jadi polisi, yang terpilih. Apalagi pendaftaran Pak Kades ini ya lah nama daftar beriman pilih 1 aja. Wujudan kita arti rahmat itu jelas sebenarnya orang yang dibukakan Allah pintu makrifat jelas. Contoh kata sambetan umpamanya kita aja sudah berapa ratus umat nih nanti pilih berapa dah 15 20 hidayah apa sih kata hidayah. Nah yang dapat hidayah masalah makrifat berat. Nah minta maaf jika seandainya tuh guru makrifat kadang ngalih cila ngegantiannya minta maaf dah. Nah ngalih kalau sudah nang masalah rukun udur rukun Islam ulun misalnya kain meninggal kali esok ini ada mengganti. Sudah nang ini kan mengganti bila kurang mudah apalagi sanad kan sampai ke Rasulullah selesai ngalih tenang hilang 1 dari 1000 orang lain kisah ini kalau sudah nang biasa-biasa kawah hilang 1 tumbuh 1000 nang ini hilang 1 tumbuh sekian tahun artinya nang bujur-bujur kita banyak kayak beliau banyak aja bujuran. Nah jadi pian hendak mendapat rahmat itu banyak syaratnya tadi beriman percaya kepada zat Allah banyak syarat-syaratnya artinya tuh dia pasien lah kawan Tuhan ini sudah pasien kita kesalahan kita aja sudah salahkan diri kita masing-masing. Jadi hendak mendapat rahmat tadi pertama beriman kepada Allah, yang kedua sudah berkisahkan juga yang kedua nih supaya mendapat rahmat kita harus hijrah. Hijrah ini yang penting, hijrah nandu kita memperbaiki diri kita nandu dulu kita pengoler sembahyang rajin lah sedikit barang so banyak kecil tunggu kita nandu dulu kita kasar ya lembut lah sedikit barang anak sangat banyak dibahas orang enak seorang yang kawan juga tunggu kita yang penting tahu ilmunya dulu kada tahu maksudnya ilmunya kada tahu apa cilai Bijuran yang penting cilai dia memperbaiki diri masih itu dia sudah bersih masih tapi jangan jaga kita nak tawadukan diri itu yang penting tawaduknya dengan Tuhan itu nayanya ya nah tawaduknya tawaduk. Nah yang ketiga supaya mendapat rahmat tadi kita nih berjihad di jalan Allah. Artinya juga perang di jalan Allah tuh cilek ada dengan harta, ada dengan tenaga itu ngaranya terserah pian sedekah kemana urusan pian tapi hati pian ikhlas. Nah hati pian ikhlas
Itu karena sedekah pian itu mengalir kata putus-putusnya. Contoh digambarkan oleh Rasulullah seperti orang ngatam padi kah Rasul Islam merat khatam bebuah artinya kada putus. Mungkin memaham bingung pian khatam bebuah bingung ada artinya kada putus, walaupun pian kadada artinya walaupun pian mati tetap kada putus. Nah, jadi kita ini masuk dengan rahmatnya Allah. Karena aja dalilnya masuk karena nyata dalilnya karena kita batang tubuh kita daripada Nur Muhammad daripada Nurullah daripada Nur. Gimana ada dapat rahmat? Contoh biar paham benar. Nah, limping daripada gelapung kayak apa limping ada dapat rahmat karena yang jadi limping gelapung. Tapi jangan limping betapa kedada ini nak gelapung mangga kena kayak biji belajar makrifat jangan aku 3 jangan pakai apa ini zat sifat apa asmanya berikut dah asmanya 2 tahun dah berikut kenapa lagi asmanya anu udah jadi bujuran tak nyata ada kenyataan Tuhan sifat Tuhan tadi wadah biar nyata benar. Kenapa kedua yang menyatakan dasar nyata? Ada sebuah ukuran menyatakan bujur jiwa kaji ya Allah. Nampaknya sifat Tuhan di wadah pian bujur jiwa kajar. Bukan ada. Bujur jiwa kaji. Ya Allah nampaknya nyatanya sudah menjadi nyata, bahkan dasar barat karena menjadi batang tubuh itu disebut afalullah, menjadi batang tubuh sudah. Iya, orang masuk dengan rahmat Allah. Awan siapa pian masuk dengan rahmat Allah tadi? Awan Rasulullah. Ada tinggalkan Rasulullah itu. Ada nang mana meninggalkan guru? Contoh, Pak Jokowi. Ya Allah, ada Tuhan menolong yang guru, tangi guru. Salah piannya ambil hikmahnya di situ. Kata kalau orang aja kurang kekaraman gede, kekaraman ya Allah kalau datang Tuhannya. Iya guru nelpon datang guru, membantu nih. Karena jatuhan aku jangan dicari lagi sudah bata jeli. Nah terganti wujud dah kayak bahasa orang nang tingkat jiwa tuh. Karena masuklah kita dalam setelah pian diberi paham dasar bujur pengarti makrifat tuh pian itu ditunjuk kayak sudah diberi paham diberi hidayah tentang pengenalan Tuhan kepada pian ampih pian mengenal sidin mengenalkan sidin sila pian paham dia pian dasar bujur. Nah karena pian membenarkan tadinya berat pian membenarkan berat sudah dasar paham sudah paham kan dia membenarkan nyata tongwak nyatanya nyata makanya nyata kah basarullah ya Allah basar sama kalam nyata kada dewan itulah namanya jadi batang tubuh pian. Itulah orang masuk dalam rahmatnya Allah dengan siapa pian masuk dengan Rasulullah karena Rasulullah nama barakan rahmat bahkan Rasulullah nama barakan nang insan kenyataan daripada wujudnya Allah sidin juga nama barakan. Bahkan Rasulullah pian mahabarakan nyatanya Allah menjadi batang tubuh. Ayo untungnya pian kenyataan tuh uji kata Rasulullah nih. Karena Rasulullah itu mahabarakan insan itu nyatanya Allah yang menjadi batang tubuh kepada insan. Gimana kita nak ada rahmat di situ? Ayo sampai syirik kira ngaji makrifat sampai syirik sudah pian mengerti paham tentang makrifat tadi datang untuk setelah pian ini sampai kepada pemahaman diberi pemahaman oleh nasi paham tadi maka pian tadi sampai syirik menyirik ini yang membahayakan. Ayo berilmu syirik bisa karena apa pian mengetahuinya sudah mengetahui kenyataan hak-hak Allah pada diri pian. Nah jadi nampak sebenarnya kenyataan Allah pada insan pada hambanya karena sudah nampak karena sudah nyata. Ya karena nyata karena ada nih dia sudah ini pang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini pengliannya nah adanya nih. Masa mencari di buku lagi
sebagian sudah ini ada yang sahadat dibaca, ada yang hal dibaca, ada yang tasurat, ada yang tasirat, kaji nang tasirat, kaji nang tasurat, beda nang tasurat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasul. Tasurat ngarannya, tasiratnya dibaca-baca lagi. Meneteken orangnya. Ini pernah bukti adanya Tuhan, bukan mengaku Tuhan. Unggar dari dia menyambat. Jadi ya, bujuran cilai nah setelah ini cilai sampai pian paham dan bujur paham nih. Setelah pian diberi pengertian pengenalan Allah dengan jalan Allah sendiri, memahamakan pian dasar bujur pengaku nih ujar pian nih kenyataan daripada wujudnya Allah. Setelah pian diberi paham tentang pengenalan pada batin hambanya tadi, maka dia hamba tadi merasakan keberadaan Allah itu sangat dekat. Nah ya, sangat dekat tidak masa ya kalau nih atau supaya paham kita bahwa Allah baik kita bahwa sifat Allah itu hadir besertanya, maka dia hadir aja. Ada hadir lagi mesra ada masalah lagi seikungan arti manusia ini sifat kalau insan sendiri wasifatu ya wasifatu ya wasifatu ya bilangnya tinjak kontal tamparnya sudah pian sudah dikenalkan Tuhan ilah ya pian ini terbujur nih. Nah sudah bujur pian membujurakan lalu pian diberi tanda, diberi keyakinan, diberi pemahaman. Nah sudah diberi yakin, bahkan hakul yakin bahwa dengan bahwa sifat-sifat Allah itu hadir besertanya. Ini anang dipahamakan tadi ada hadir aja bahkan tiada hilang Allah padanya, bahkan ia menyaksikan Allah padanya, bahkan Allah menyaksikan wujudnya hilang pian itu tidak orang diberi tanda. Saya lagi tandanya nang parah, urat dulu parah lagi Tuhan gitu. Nah jadi urat dulu sifatnya. Kata orang kita belajar hari ini dekat urat dulu dekat lagi Tuhan. Bahasa nyaman sudah Tuhan jadi ikan Tuhan punya saran sarik undangan aku jadi ikan gitu tandai ayo cile paham gak ada tanda-tanda orang hatinya tadi dibukakan Allah berat ya layak pula hati dibukakan nih ya jadi ulun tadi saribu mabdes ya nah di kampung ada orangnya berapa ratus paling banyak 20 nah ya kali pula kali tadi hati dibuka tentang pengenalan Tuhan tadi ujuran Cilena itulah setelah pian diberi paham sudah diberi paham tadi lalu pian nang apa tadi hadirlah sudah maka hadirlah sifat-sifat Allah di wadah pian dasar bui maka bila pian paham itulah orang yang disebut arif billah. Arti arif billah itu pian wujud-wujud mengenal Tuhan Tuhan di batang tubuh pian itu arif billah nanya supaya nah itu arti arif billah. Nah setelah pian memahami yang dipahamkan tentang kenyataan Tuhan, wujud Tuhan, adanya Tuhan pada diri pian, karamlah pian kepada adanya Allah. Karam pian ini berarti karam itu kita ada pian nah dari wujudnya Allah. Gimana buktinya? Allah wajib bersifat wujud. Bahasa pian bahari jana wujud artinya ada Allah Ta'ala, lawannya kita kadada. Nah lawannya kita kadada di mana kenapa pada alim lawannya kita ada padahal karena sudah lawannya ada dari belawan bang orang belajar kita sampai ketahuan nih wujud artinya ada Allah Ta'ala mustahil lawannya kita ada mulai berdiri itu seorangnya pada nggak ada ya tuh merasa ada jangan merasa gara-gara merasa ada dia merasa alim merasa merasa alim ini bahaya pian ya tidak ya dipakai karena alim terus ini Rasulullah alim itu hidup pada diri pian
wujudan cilek artinya tuh pian sudah paham di sini nah ada nih cilek kenyataan Allah, maka karamlah pian dalam wujudnya Allah, atau hilanglah pian pada kenyataan Allah. Nah ada nih kenyataan Tuhan, jadi turun akan kenyataan siapa karena kenyataan Tuhan Muhammad. Siapa karena Muhammad roh dan jasad, siapa karena roh dan jasad piannya nah hati-hati. Ini pian yang hati-hati lagi, jangan pian. Makanya adanya pian bukan pian ya, tahu ayatnya adanya engkau bukan engkau. Itulah cilek. Jadi pian itu kita berarti sudah artinya panah sudah di dalam wujudnya Allah. Nah, pagarang arti panah bahasa nyamannya sudah arti panah kan ada. Nah, ada anggaplah ada paham bukan. Ulun bisa ada paham juga arti panah cilek. Maka ya Allah panah sudah artinya hilang, sudah terganti sudah wujudnya Allah. Nah kada dasar orang siapa ada kenyataan Allah. Nah sekarang kenyataan Allah sifat 7. Nah sekarang sifat 7 wujud Muhammad. Karena wujud Muhammad tidak ada. Mati dan makanya orang belajar makrifat itu ada mati susah belajar. Jar guru anu mati kada berdarah kalau jadi mati kau berjalan menang ada kan mati berjalan bahaya. Jadi kita nak adanya kenyataan Allah. Siapa garang kenyataan Allah tadi ya Nur Muhammad. Siapa garang Nur Muhammad Allah dan jasad pian. Telek diri pian dan imam sembahyang tilek sekali-kali. Nah dasar kada jasad kuda ada Nur Muhammad. Dasar kada roh kuda ada Nur Muhammad. Apa ini cabut. Oleh bukan roh sudah panak pada Nur Muhammad jadi roh tadi. Telek awak pian dina. Telek jasad kuda kada datang nih. Ujar apa guru sombong lo. Nama hadang nur, nama masuk nur, maka hancurlah batang tubuh dan roh menjadi nur. Jaga bagus sombol. Itu loh bahar ini. Nah simpul. Nggak siapa kadang Nur Muhammad, nur jatnya Allah. Nah itu jadi orang berbujur berlindung kepada wujudnya Allah, bukan berlindung dengan namanya Allah. Kita ini kadang-kadang berlindung dengan nama Tuhan, nama wara. Nah itulah kilai. Nah orang supaya jangan wujud kajamun tadi kita memahami tentang kita ini kada wujudnya kita ini dasar dan ada ini sifat wujudnya Allah. Karena mungkin paham kada paham. Nah ada ini sifat wujudnya Allah. Karena itu paling tawaduk bacaan itu. Nah ada ini sifat wujudnya Allah, artinya rupa bukti adanya Tuhan. Atau biar mempanakan diri kepada wujudnya Tuhan. Namun pian bujur-bujur, ya paham pada paham pian kada mereka tak mencari lagi paham kada mencabut. Di mana dalilnya kada mencabutnya sudah mempanakan jasadnya kepada Nur Muhammad, rohnya kepada Nur Muhammad, maka hancurlah roh dan jasad menjadi Nur Muhammad. Sedangkan diri Muhammad ini kada bawa kulitan lagi diri itu. Maksudnya gitu. Kenapa ada dicabut? Aja nyamannya si bunga udah mulik ya dah, marah bunga. Tapi kosong, kosongnya kosong asli. Nyaman biar aja, nyaman orang mulik. Masih pintar, tapi kalau kasah nantinya menghadang dirinya. Datang Udin lain, datang Ahmad lain, datang ini lain. Menghadang rupa dirinya. Lain terus nih, sudah ambulan nyari mati. Jangan dibintakan banyak talak tak. Kayak itu loh, nama itu lah itu lah. Udah rupa kayak misalnya hal meninggal kayak ini lah. Datang kayak ini jual lah. Jangan jujur juga kata. Kita nih, jadi belah anak mati, kita boleh datang rupa kayak kita ya itu bujur, sana kayak bujur. Jadi urun tadi kan musuh anak lain datang kayak abah guru lain boleh, datang kayak perguruan kita lain, lain tapi ini kisah belajar bang kayak rupa kayak diri kita, iya dah, turun nih ada, pada itu mantik lagi hidup ya baca ramin, itu mantik baca ramin. Mulai baca ramen kayak ini timbul lain. Itu orang bergampir nanti beriaban. Baca ramen saya keluar berdua. Bopang di belakang. Bujur aja tuh terjadi cilek galik pada alim nih. Bulan alim. Tadinya menghadang rupa kayak seorang. Salah bujur. Musia menghadang semingguan.
Apa nama menunggu? Dia belikan anak pas ingin meninggal. Coba jangan. Coba tersalah tuh bujur aja lu kan cuma kayak ilmu orang tuh jangan dibahas. Itu bujur. Tapi ambil ada itu bujur ya masjid itu ada masih izin. Makanya Tuhan bila ikam ada, aku ada kan. Bila aku ada ikam ada. Nah jadi nyaman itu cilek ada dalam datang karena mbah di mana dalilnya wujudnya Allah tuh cilek ada bayangan. Siapa saja wujudnya Allah secara syariat Nabi Muhammad adalah bayangan, secara hakikat untuk naik napas biar adalah bayangan. Jadi syariat kiri badai adalah bayangan. Keserlanya ajar si Umar itu nyamannya. Nah marah Umar. Nah sebarangnya asli. Wujudan cileh urun mabuk dia kan cileh. Kalau kita bujur-bujur panah kepada Allah artinya cileh, arti panah itu cileh artinya pian to karam kepada adanya Tuhan, bukan aku Tuhan karam pian gitu. Kata apa cileh malaikat mencabut, gimana malaikat mencabut roh wan jasad pian dilibur umpama wasit itu lebur jadi utas. Artinya leburlah, hancurkan badan jadikan hati, hancurkan hati jadikan ruh, hancurkan ruh jadikan nur. Karena kalau sudah nur apa dicabut nur ya Tuhan ilah anak aku juga. Jadi nambulik aku mendatang aku sesuai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesuai dalil. Wujudan cilayana. Jadi kita ini cilai supaya nyaman, supaya kita ini sebenarnya karam kepada wujudnya Rasulullah. Ya juga katalah wujudnya Rasul disebut ahli baitnya Rasulullah atau dikatakan umatku kata Rasulullah pahaman umat jadi orang nang kareda bisi akuan. Nah itu nang wujud-wujud umati ya Nabi orang nang kareda bisi akuan. Hati umati tadi kata Rasulullah umatku kata Rasulullah pemahaman umatku nang mati maknawi arti mati itu adalah akuan. Ini orang pada mati maknawi itu merasa ilmu. Nah kasihan untuk ilmu berapa tahun untuk ilmu nih tumbang balik pas ban kimpis kurangnya lagi kimpis taruh lapar gitu nah ya apresiasi ya untung dia akan menuntut pahala barang besar maka dia penting pahala lagi nih wujud ke sana kayak wujudan nah kita dalil mainkan anak berdalil umatku nang mati maknawi artinya nang kadede isi akuan dengan dalil wala qadirun wala alimun wala hayat warasain wala basyirun ilallah. Nah ada yang kita pian. Nah ya jadi jelasnya umat nang mati maknawi jadi jelaskan sudah umat nang mati nang kadede akuan. Nah jadi hakikatnya nah hidup tuh Rasulullah. Bahasa ilmunya kita dimesrai oleh Rasulullah, bahasa pemakaian kita dimesrai roh. Nah anak Abu Arwah. Mudah-mudahan pian itulah cilek orang yang diberi pemahaman tentang makrifat tadi. Jadi pian paham di situ cilek nyaman tuh pian. Pian nah di sini nah iyanya pian nggak paham sabuting ini dia nelayan 4 jata. Emang sabuting ini jangan paham umpama aja. Umpama tapi orang yakin pian paham. Apa pian tiap berapa tahun sudah ngaji Allah diberi pemahaman. Nah itu ya ulun minta Allah minta ridha salah hilaf mohon maaf. Di atas sarafiannya ada sedikit pemberitahuan urun kan menambah majelis. Nah dananya itu kurang lebih sampai 1.000 udah habis benar orang wah ini juga 1.000 kayak sampai 1.000. Nah dibantu oleh majelis Subara Malam tanggal 2.000. Kalau kita membantu 1.000 kah umpama memangnya ada aja di pasaran aku jangan kan membantu aja bulan jadi ngalih besar ngalih umpama nih itu baru tuntung pang lagi mungkin 15.000-an lah tuntungnya dibantu oleh jamaah di Lonok sekitar kira-kira 2.000 pang 1.050. Nah 1.050 misalnya ya saya sendiri lah ada bapak mengerti minta bantu dan minta bantu orang berataan ada harus bantu orangnya pasarahkan anak membantu syukur anak ada nampati orang perintah pian ikhlas. Nah nyaman kita juga kalau berataan acara bulanan puas. Nah tidak minta Allah minta ridha terserah dibantu syukur karena dibantu tetap jalan. Nah jadi mana sana yang tidak orang bersuara dibantu 1 juta pas pengumpulannya 1.050.000 sisanya tuh ya jadi orang baik saya sendiri lah
minta halal, minta ridha. Setelah hilaf mohon maaf. Nah mungkin minggu ini tuntung majelis kita dibantu kali dibantu oleh tuntungan. Insyaallah minggu ini kita bahasa Ramadan nasi bungkus kurun seorang. Usah kayak tenang aja biar insyaallah. Kalau dibantu syukurnya ada syukur juga. Nah minta halal, minta ridha. Setelah hilaf mohon maaf. Dengan niat berkumpul di majlis terkumpul kita dalam ridhanya Allah beserta Rasulullah, para wali Allah dan guru-guru kita.